Bismillahirrahmanirrahim. Ihwatu iman rahimakumullah, yang terakhir adalah hadis tentang salat isyraq atau salat syuruk. Syuruk atau isyraq. Apa itu salat syuruk dan isyraq? Salat syuruk atau isyraq itu adalah salat 2 rakaat paketan gitu. Jadi salat syuruk atau salat isyraq itu salat paketan. Salat paket, maksudnya salat paket adalah salat yang dilakukan setelah salat subuh berjamaah. Jangan dulu keluar, kemudian dia diam. Setelah dia diam, kemudian berzikir. Setelah berzikir, matahari terbit, baru sholat 2 rakaat. Jadi ada 3 paket berarti ya. Setelah sholat subuh, kemudian dia berdiam, diam di masjid. Sholat subuhnya berjamaah, diam di masjid, berzikir, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, setelah matahari terbit. Nah, berarti ada 4 paket ya. Nah, ini sholat paketan. Sholat paket, berpaket, yaitu sholat syuruk atau sholat isyraq. Kalau kita tahrij tentang sholat syuruk atau sholat isyraq, banyak sekali hadisnya dan jalur-jalurnya pun sangat banyak sekali. Saya sebutkan diantaranya adalah sholat syuruk. Hadis ini diterima dari sahabat Anas bin Malik. Yang kedua, hadis ini pun diriwayatkan oleh sahabiah Sayyidah Aisyah. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan oleh sahabat Abi Amamah. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan oleh sahabat Hasan bin Ali. Nah, itu diantaranya. Adapun tahrij hadis ini, yaitu diantaranya terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi, nomor hadisnya 586, Mu'jam Al-Awsat, nomor hadisnya 5940, Musnad Asy-Syamin, Musnad Asy-Syamin atau Baroni berarti ya, nomor hadis 885, kemudian Al-Majalisah wa Jawahir Al-Ilm, ini nomor hadis 3089, kemudian Mu'jam Kabir At-Tabarani, nomor hadis 317, kemudian Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi, nomor hadis 2697, kemudian masih di Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi, nomor hadis 2000 ya sama 2697. Ya, jadi hadis sama ini ke kopi mungkin. Ihwatu iman rahimakumullah. Adapun redaksi hadis tentang sholat isyraq atau sholat syuruk, di mana sebelum atau setelah sholat subuh berjamaah kita diam di masjid, kemudian berzikir. Ketika terbit matahari, maka sholatlah 2 rakaat. Di sini hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullaha, setelah sholat subuh dia duduk di tempat duduknya, yazkurullaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga matahari terbit, summa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Jadi salat isyraq ini pahalanya berbanding dengan ibadah haji dan umroh. Kemudian qala Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meneruskan sabdanya, tamatan dengan sempurna. Ihwat iman rahimakumullah.
Inilah salat isyraq atau salat syuruk, salat paketan. Setelah salat subuh berjamaah, jangan dulu pulang, diam di masjid, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pahala sebanding pahala haji dan umroh. Wah, Masya Allah. Ikhwati iman rahimakumullah. Ini banyak hadisnya, mari kita tahriz, kita singkat saja tahriznya karena waktu udah jam 6 nih, bentar lagi. Kita lihat bagaimana kedudukan hadisnya, sebab Imam Al-Albani di sini ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, itu kan. Bukan hanya Imam Al-Albani, ada yang lain juga yang menghasankan hadis ini sehingga menjadi hujah. Dan tidak sedikit saudara-saudara kita banyak mengamalkan hadis ini begitu. Soalnya melihat ada ulama yang mensahihkan atau ada ulama yang menghasankan gitu. Nah, bagi kita harus dianalisis lagi gitu kan. Bukan tidak percaya, bukan, tapi ini kan ijtihad. Maksudnya kita harus tahu apa alasan ulama yang lain mensahihkan, apa alasan ulama yang lain menghasankan, dan apa alasan ulama yang lain yang mendoifkan gitu. Jadi sebetulnya hadis tentang salat isyraq itu memang khilafiyah. Ada yang menghasankan, ada yang mendoifkan. Nah, bagaimana manhaj ulama yang menghasankan dan bagaimana ulama manhaj yang mendoifkan? Nah, bagi kita ini wilayah ijtihad dan tidak boleh kita menjas ini salah, bid'ah dan neraka kalau hadis doif. Atau yang mensahihkan atau yang menghasankan ini beranggapan yang berlebihan terkait salat isyraq. Ini pun tidak boleh. Jadi berlepas dari masalah khilafiyah, saya sendiri di sini khusus mengkaji bagaimana kedudukan hadis salat isyraq. Ikhwati iman rahimakumullah. Pertama adalah jalur dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik di sini salah satunya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Nah, Imam At-Tirmidzi menerima dari Abdullah bin Muawiyah. Abdullah bin Muawiyah menerima hadis dari Abdul Aziz bin Muslim. Abdul Aziz bin Muslim menerima hadis dari Abu Zilal. Abu Zilal menerima hadis dari Anas. Anas menerima hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia diam dan berzikir sehingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Gitu hadisnya. Jalur yang pertama dari Anas bin Malik di sini hadisnya dhaif. Kenapa? Terdapat rawi yang bernama Abu Zilal. Siapa Abu Zilal itu? Nah, Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ilalnya. Imam At-Tirmidzi itu salah satu murid kesayangan Imam Bukhari. Dia bertanya. Imam At-Tirmidzi kan meriwayatkan hadis ini. Kemudian Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Bukhari. Kata Imam At-Tirmidzi, bagaimana kedudukan Abu Zilal terhadap hadis ini, gitu kan? Bagaimana kedudukan Abu Zilal, Roy Abu Zilal? Kata Imam Al-Bukhari, Abu Zilal muqaribul hadis, gitu kan? Nah, di sini muqaribul hadis banyak sekali versinya, gitu kan? Muqaribul hadis, kata Imam Bukhari. Hadisnya mendekati sahih, gitu kan? Hadisnya mendekati sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zilal. Padahal nanti muqaribul hadis menurut versi Imam Bukhari itu apa? Manhaj Imam Bukhari harus terus kita gali supaya kita tidak salah paham. Kemudian disebutkan namanya adalah Al-Hilal. Bisa dilihat di dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 586. Kemudian selain itu, seluruh ulama mendhaifkannya termasuk Yahya bin Ma'in. Kata Yahya bin Ma'in, Abu Zilal termasuk rawi yang dhaif. Laisa bisyai, dia tidak ada apa-apanya hadisnya. Nah, ini laisa bisyai atau kalimat penjarah ini dari Yahya bin Ma'in pun sangat berat. Lebih dari itu, Imam An-Nasai, Imam Al-Adi mengatakan dhaif. Kemudian Imam Ibn Hibban
beliau menjarah Abu Zilal dengan ungkapan huwa syaikhun layyinun, dia adalah seorang syekh yang lemah, bukan? Dalam redaksi yang lain goflah, itu kan lalai, itu kan tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian Yakub bin Sufyan mengatakan layyinul hadis, hadisnya lemah. Lebih dari itu, Abu Ahmad Al-Hakim mengatakan dia bukan termasuk orang yang kokoh, laisa biqawi. Jadi Abu Zilal termasuk rawi yang lemah, gitu kan, di dalam suatu periwayatan. Begini, secara ilmu jarh ta'dil, Abu Zilal itu adalah, ada yang mengatakan soduk, tapi banyak jarahnya, karena dia lemah dalam periwayatan hadis. Dengan begitu, Abu Zilal hadisnya bisa diterima apabila ada mutaba'ah atau syawahid, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Tapi ketika Abu Zilal bertentangan dengan ashab Anas, maksudnya dengan orang-orang yang lainnya, dengan yang setobakohnya, dengan sahabat-sahabatnya, dia bertentangan, maka periwayatan Abu Zilal bisa dikatakan periwayatan yang munkar, begitu. Konsekuensi hadis itu ada dua. Abu Zilal rawi yang lemah apabila ada yang mendampingi, membantu terhadap hadisnya, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Tapi ketika ashabnya atau dari pendampingnya itu, mutabaahnya itu bertentangan dengan apa yang dia diriwayatkan, berarti hadisnya adalah hadis yang munkar. Seperti begini, ketika ada A, rawi A itu lemah kedudukannya. Kata rawi A, ada kebakaran di Pamengpeuk misalkan, maaf, di Pamengpeuk ada kebakaran di Pamengpeuk misalkan, kebakaran pom bensin. Kemudian banyak juga rawi-rawi yang selepel dengan A, B, C, D, F sama-sama muridnya Anas bin Malik. Kata B, C, D, F menerangkan di Pamengpeuk bukan kebakaran, tapi ada orang yang sedang membakar sampah. Sampahnya sangat banyak. Nah, gitu. Jadi informasi yang dibawa oleh muridnya Anas ini berbeda. Si A ada kebakaran pom bensin, kata ashab yang lain B, C, D, F menerangkan itu bukan kebakaran, tapi di Pamengpeuk ada yang membakar sampah, begitu. Sampahnya banyak, gitu. Nah, kalaulah si A ini yang benar dan diikuti oleh B, C, D, E, F, kata B, C, D, E, F dan yang lainnya, di Pamengpeuk ada kebakaran, maka posisi si A meskipun lemah rawinya, lemah hafalannya, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Tapi dalam kondisi tertentu dia berbeda periwayatannya dengan yang lain, maka dia yang lemah itu menjadi hadis munkar. Jadi salah satu definisi hadis munkar itu adalah rawi lemah meriwayatkan satu hadis dari guru yang sama bertentangan dengan rawi-rawi yang lainnya, gitu. Bertentangan dengan rawi-rawi yang sikoh dengan yang lainnya, maka posisi rawi yang lemah itu disebut hadis munkar, begitu. Sama seperti Abu Zilal. Abu Zilal ternyata ada mutabaahnya. Kalau saya tahrij, mutabaah rawi-rawi yang selepel dengannya atau yang sejaman dengannya, murid-muridnya Anas juga. Ada Yazid, ada Qatadah, ada Sabit Al-Bunani. Beliau pun sama meriwayatkan satu hadis, tapi tidak menyebutkan tentang sholat isyraq, gitu. Aneh kan? Nah, aneh kan? Kata Abu Zilal, ada sholat isyraq itu sholat 2 rakaat setelah adanya zikir yang di masjid. Nah, kata ashab Anas yang lainnya, Qatadah, Sabit Al-Bunani, Yazid dan yang lainnya sama menerima dari Anas, tapi tidak menyebutkan ada sholat 2 rakaat, tidak ada, gitu. Nah, ini maka hadis Abu Zilal adalah hadis yang munkar. Dengan begitu, jalur yang pertama adalah hadis Anas, hadisnya munkar yang diterima atau terdapat rawi Abu Zilal. Ini cacat yang pertama. Yang kedua, jalur dari Abi Amamah. Maaf, saya akan membacakan sanadnya dari Musnad Asy-Syamiyyin Imam At-Tabarani.
Beliau menerima dari Husain bin Ishaq. Husain bin Ishaq menerima dari Mughirah bin Abdurrahman. Mughirah bin Abdurrahman menerima dari Utsman bin Abdurrahman. Utsman bin Abdurrahman menerima dari Musa bin Ali bin Ulay, dari Mughirah bin Ulay. Musa bin Ulay menerima dari Yahya bin Al-Haris. Yahya Al-Haris menerima dari Al-Qasim. Al-Qasim menerima dari Abi Amamah. Abi Amamah menerima dari Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh 2 rakaat, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Hadis ini pun dhaif. Kedoifan yang pertama adalah Utsman bin Abdurrahman, dia didoifkan oleh segenap para ulama jarh ta'dil. Yang kedua, Musa bin Ulay, dia adalah majhul ain. Majhul ain. Lengkapnya bisa dilihat di beberapa kitab jarh ta'dil. Di sana disebutkan secara lengkap sekali. Jadi Mustan Asy-Syamiyyin Imam At-Tabarani dari jalur Abi Amamah kepada Al-Qasim terdapat 2 rawi yang lemah, namanya Musa bin Ulay dan Utsman bin Abdurrahman. Kedua rawi ini adalah rawi yang lemah. Bahkan Musa bin Ulay majhul ain. Udah, majhul ain itu termasuk hadis yang sangat dhaif sekali, tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan mutaba'ah atau syawahid. 2 jalur tentang Abi Amamah, dhaif lagi, tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian masih pada jalur Abi Amamah, jadi Abi Amamah meriwayatkan kepada Al-Qasim dan Abu Amir Al-Hani. Abu Amir Al-Hani di sini meriwayatkan kepada Ahwas. Ahwas meriwayatkan kepada Marwan. Marwan meriwayatkan kepada Duhaim. Duhaim meriwayatkan kepada Ibrahim bin Duhaim. Nah, Ibrahim bin Duhaim dicatat di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabarani. Jadi masih dalam kitab At-Tabarani. Imam At-Tabarani menulis dalam Mu'jam Al-Kabirnya. Ihwati iman rahimakumullah, hadis ini pun dhaif karena idtirab. Apa keidtirabannya? Yang pertama, dhaifnya rawi Ahwas bin Hakim. Ahwas bin Hakim rawi yang dhaif, rawi yang lemah, kemudian dia idtirab. Keidtirabannya di dalam, kalau kita tahrij, di dalam kitab Al-Majalisah wa Jawahirul Ilm, di sana disebutkan bahwa Ahwas itu menerima hadis dari Abu Amir. Abu Amir menerima dari Abi Amamah. Abi Amamah menerima dari Rasulullah. Tapi ada lagi, kalau kita lihat, inilah yang baca tahrij yang paling disenangi rata-rata tahrij itu begini. Ternyata ada jalur yang lain lagi. Dalam kitab Al-Majalisah wa Jawahir Al-Ilm, di sana disebutkan Ahwas menerima dari Abu Amir, tapi Abu Amirnya menerima dari Utbah bin Abis Sulami. Menerima dari Utbah bin Abis Sulami. Utbah bin Abis Sulami menerima dari Rasulullah. Jadi bercabang. Itu dari siapa yang benarnya, gitu kan? Nah, inilah yang dibingungkan. Maka sanadnya intirab, gitu kan, goncang. Udah madhaif, goncang, gitu kan. Kayak kita, kalau kita seperti diinterogasi misalkan kan, kamu dapat info ini dari siapa? Dia menerangkan dari si A, gitu kan. Dari si A saya mendapatkan info ini. Kemudian dia ditanya lagi misalkan oleh yang lainnya. Kemudian dia berkata, aku mendapatkan info ini dari si B. Tuhnya, aku sudah dari si A, tapi ayeuna di si B. Jadi dibunuh, itu kan jelas. Dalam ilmu hadis hari ini udah mahroi dhaif, kemudian intirab, udah sanadnya kacau. Sanad seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Sehingga nanti ada pentarjih, nantinya ditarjih, gitu kan. Kesimpulan tarjihnya tetap Ahwas di sini didhaifkan, tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian yang terakhir adalah jalur Hasan bin Ali. Hasan bin Ali di sini
saya temukan di dalam riwayat Syu'abul Iman Imam At-Tirmidzi. Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi. Saya sebutkan sanadnya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini menerima dari gurunya yang bernama Abu Thahir Al-Faqih. Kemudian Abu Thahir Al-Faqih menerima hadis dari Abu Bakar Al-Qattan. Abu Bakar Al-Qattan menerima hadis dari Ishaq bin Abdullah. Ishaq bin Abdullah menerima hadis dari Bishr bin Abi Al-Azhar. Bishr menerima dari Abu Awanah. Abu Awanah menerima hadis dari Sa'ad bin Tarif. Sa'ad bin Tarif menerima hadis dari Umar bin Ma'mun. Umar bin Ma'mun menerima hadis dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali menerima hadis dari Rasulullah. Hadis ini sangat dhaif sekali sebab terdapat rawi bernama Sa'ad bin Tarif. Para ulama menyimpulkan Sa'ad bin Tarif adalah matrukul hadis. Hadisnya matruk. Syibhul maudhu, tingkatan kedua setelah hadis maudhu. Hadis Aisyah pun sama dan hadis-hadis yang lain pun sama. Itu tidak usah dibahas lagi karena sudah sangat parah sekali, sudah kronis sekali terkait derajatnya, terkait sanadnya. Maudhu, matruk, hadisnya sangat dhaif sekali. Bahkan di antara ulama menyebutkan matruk, bukan ada juga munkarul hadis, gitu kan. Udah sangat parah sekali. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi salat isyraq itu salat paketan, salat yang dilakukan setelah salat subuh berjamaah dan diam berzikir sampai matahari terbit. Pahalanya haji dan umroh secara sempurna. Jalur Anas bin Malik, hadisnya dhaif karena ada Abu Zilal. Jalur Abi Amamah idtirab. Selain ada dua rawi yang bernama Musa bin Ulay dan Utsman bin Abdurrahman yang majhul ain dan yang dhaif. Begitu juga terdapat rawi Ahwas, di mana Ahwas menerima dari Abu Amir. Jalur Ahwas ini Abu Amir menerima dari Abi Amanah, disebutkan juga bukan dari Abi Amamah tapi dari Utbah bin Abi Sulaim. Jadi tidak jelas. Ini pun intirab, kacau lagi. Setelah itu jalur-jalur yang lain seperti Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman terdapat rawi bernama Sa'ad bin Tarif. Kedudukan rawinya adalah matrukun. Hadisnya syibhul maudhu, semi maudhu, tingkatan kedua setelah hadis maudhu. Kesimpulannya adalah dari berbagai macam kesimpulan terkait jarah ta'dil, sholat isyraq atau sholat syuruk yang dilakukan setelah sholat subuh berjamaah, kemudian duduk diam di masjid, kemudian berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Hadisnya sangat dhaif sekali, tidak bisa dijadikan hujah. Adapun kesimpulannya bukan berarti tidak boleh berzikir, bukan gitu. Tapi boleh kita setelah sholat subuh boleh berzikir, bahkan bagus berzikir sampai matahari terbit pun atau sampai matahari panas pun tidak mengapa. Berzikir kepada Allah itu bagus. Kemudian boleh sholat 2 rakaat. Yang sahih adalah sholat duha, begitu, bukan sholat isyraqnya. Yang sahih adalah sholat duha. Orang yang sholat duha sama dengan mensodakohkan, itu kan berapa hadisnya lupa lagi, terkait 360 sendi itu kalau tidak salah. Artinya orang yang sholat duha itu adalah orang yang sudah mensodakohkan. Hadisnya sahih. Nah, itu boleh. Jadi mengamalkan hadis sholat isyraq, hadisnya dhaif, tapi boleh sholat 2 rakaat dengan catatan bukan sholat isyraq tapi sholat duha gitu. Boleh kita berzikir setelah sholat subuh, diam di tempat duduk kita, boleh, tapi bukan berarti mengamalkan hadis ini kita menggunakan dalil-dalil umum, yaitu kita berzikir dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, kecuali nanti di tempat-tempat tertentu itu ada kurang adab, seperti di WC itu tidak boleh, ada kurang adab. Nah, di dalam hadis-hadis umum kita boleh untuk berzikir dan memang diperintahkan, diharuskan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian untuk berdiam diri di masjid sambil kalian berzikir. Kemudian setelah matahari terbit,
itu salat duha. Ikhwati iman rahimakumullah, kesimpulan pembahasan ini yang pertama, salat qobla maghrib hadisnya sahih, bisa dijadikan hujjah, bisa diamalkan asal tidak didawamkan. Salat 2 rakaat antara azan dan iqamah itu pun hadisnya sahih, sunnah menjadi sunnah, boleh dilakukan baik salat qobla baik salat setelah adzan manapun itu bisa dilakukan, tapi lebih utama tidak didawamkan. Itu hanya boleh mengerjakan salat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Adapun salat isyraq adalah hadisnya hadis yang sangat dhaif sekali, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil, dan tidak bisa diamalkan. Ikhwati iman rahimakumullah, itu kiranya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi ilmu dan tazkirah bagi kita semua, serta mudah-mudahan laptop ini tetap bisa berfungsi gitu kan, sampai minimal sampai hari Id gitu kan, Idul Fitri, supaya kajian terus berlanjut. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.